Sifat koligatif larutan itu apa sih? Nah, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi dia hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya ya. Jadi misalkan kita di sini ada larutan. Larutan itu kan terdiri dari pelarut dicampurkan dengan terlarut ya. Nah, kita bayangin aja misalnya gula plus air. Nah, gula di sini sebagai terlarut, air di sini sebagai pelarut. Ketika dia dicampur, akan menghasilkan larutan gula. Nah, untuk pelarut di sini jumlahnya itu lebih banyak ya. Lebih banyak. Sedangkan terlarut berarti jumlahnya lebih sedikit. Nah, lalu kalau pelarut itu namanya solvent. Kalau terlarut namanya itu solut. Nah, itu dasar dari sifat koligatif. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kan tadi sifat koligatif itu ada zat terlarut ya. Nah, zat terlarutnya itu apa sih? Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama adalah zat elektrolit, yang kedua adalah zat non-elektrolit. Nah, ini untuk sifat secara general kita harus bisa membedakan ya, mana yang elektrolit, mana yang non-elektrolit. Kalau elektrolit, dia itu terionisasi dalam air. Nah, zat elektrolit itu dapat berupa senyawa asam, basa, maupun garam. Garam ini adalah campuran dari asam dan basa. Cara bedainnya gimana nih? Gimana kita bisa tahu dia asam, basa, ataupun garam? Nah, di kelas 1 kita kan sudah dibekali dengan yang namanya golongan 1 sampai 8. Nah, dia kan terdiri dari asam dan basa ya. Nah, berarti dia adalah elektrolit. Entah itu elektrolit lemah maupun elektrolit kuat. Yang penting di sini kita bisa membedakan secara general dulu. Yang kedua, kalau dia mengandung fraksi misalnya NSP cinta, NOx, SOx, POX, dan CO3. Nah, ini berarti dia elektrolit gitu ya. Kita misalkan di sini yang pertama asam klorida, udah pasti asam ya. Klorida kalau kita tahu Cl golongan 7A, nah berarti dia elektrolit. Yang kedua kalsium hidroksida Ca. Ca itu golongan 2A. Nah, berarti dia elektrolit. Yang ketiga kalium sulfat. K itu kan golongan 1A. SO4 fraksi elektrolit nih, SOX. Nah, berarti dia elektrolit. Yang keempat aluminium sulfat Al. Kita tahu dia golongan 3A ya. SO4 udah tahu dia fraksi elektrolit SOX. Berarti dia elektrolit. Nah, di sini yang akan kita pakai adalah jumlah ionnya ya. Kalau dia elektrolit yang kita pakai itu jumlah ionnya. Cara ngitungnya gimana? Sebenarnya kita bisa tanpa ionisasi kayak gini ya. Jadi kita cuma ngitung jumlah ionnya. Caranya di sini kalau CaOH 2 kali misalnya, tinggal dihitung aja. Ca di sini jumlahnya ada 1. OH di sini ada 2. Nah, berarti jumlah ionnya adalah 1 ditambah 2, yaitu 3. Al2SO4 3 kali. Nah, Al-nya di sini ada 2, SO4-nya di sini ada 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5, gitu ya. Insya Allah masih bisa dipahami. Selanjutnya adalah zat non-elektrolit. Udah pasti non-elektrolit itu tidak terionisasi dalam air gitu ya. Berarti tadi selain asam, basa maupun garam. Nah, biasanya dia itu senyawa organik ya. Organik.
Atau cara gampangnya biasanya itu jumlah atomnya itu banyak ya. Misalnya di sini urea, CONH2 dua kali, dia non elektrolit. Yang kedua, golongan glukosa, keluarga glukosa itu semuanya non elektrolit. C6H12O6. Nah, ini kan atomnya banyak ya. C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6, berarti dia non elektrolit. Sukrosa, C-nya ada 12, H22O11, non elektrolit. Glikol, C2H6O2, etanol, C2H5OH, gliserol, C3H8O3. Ini adalah sebagian kecil dari non elektrolit. Insya Allah masih bisa dipahami kalau misalnya kita udah tahu tuh konsep golongan 1 sampai 8A dan fraksi NSP cinta yang tadi udah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dasar, yaitu rumus-rumus yang wajib kita tahu ya di sifat koligatif. Yang pertama adalah mol. Mol ini kita udah sering ya, kita menemui mol ini berarti gram per mr. Yang kedua berhubungan dengan molaritas. Nah, rumusnya adalah mol per volume ya. Atau jika kita jabarin, gram per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. Yang ketiga, nah ketiga ini ada hubungannya dengan molalitas. Awas di sini hati-hati ya. Molalitas itu artinya mol terlarut per kilogram pelarut. Nah, atau gram terlarut per mr dikali 1000. Hati-hati di sini per gram pelarut ya. Kalau molaritas tadi pakai volume larutan, sedangkan molalitas di sini per gram pelarut. Yang keempat ada yang namanya fraksi mol. Nah, fraksi mol tadi kan larutan terdiri dari pelarut dan terlarut ya. Nah, berarti ini masing-masing fraksinya adalah X, P, X itu fraksi, P itu pelarut, berarti fraksi pelarut adalah mol dari pelarut per mol dari pelarut plus mol terlarut. Yang kedua, kalau fraksi mol terlarut berarti mol terlarut per mol pelarut plus mol terlarut. Nah, ini 4 rumus yang wajib kita pegang di pembahasan sifat koligatif larutan. Untuk latihan soal, misal di sini ada 5 senyawa gitu. Ditanya zat yang jika dilarutkan dalam air akan membentuk larutan non-elektrolit adalah zat pada nomor. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, CONH2 dua kali. Non-elektrolit itu tadi banyak atom ya. Banyak atom. Dan dia selain asam basa garam. Nah, di sini kalau misal kita nggak tahu nih dia golongan berapa, kita keep dulu. Yang kedua Na2SO4 udah pasti ya, Na ini golongan 1A, SO4 fraksi terlarut tadi. Nah, berarti ini elektrolit. Yang ketiga Ca itu golongan 2A. Nah, udah pasti dia elektrolit ya. 2, 3 salah. Nah, udah pasti B ya, 1 dan 4. Kalau 5, kenapa salah? Padahal kelihatannya dia itu atomnya banyak gitu, CH3COOH. Nah, kita kan tahu ya, sering dengar nih kalau CH3COOH itu adalah asam asetat atau cuka. Nah, berarti kan dia elektrolit gitu ya. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Yang kedua, jika kalsium klorida dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi membentuk berapa ion? Nah, ini tinggal dihitung ya. Ca-nya di sini ada 1, Cl-nya di sini ada 2.
Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Soal selanjutnya, sebanyak 34 gram suatu senyawa non-elektrolit dilarutkan dalam 200 gram air. Ini berarti pelarut ya. Jika MR senyawa tersebut adalah 85, molalitas larutan yang terbentuk adalah, nah, molalitas itu kan gram terlarut per MR dikali 1000, awas hati-hati, per gram pelarut ya. Pelarut. Yang terlarut di sini ada 34. Per MR-nya di situ 85. Dikali 1000 per 200 gram. Nah, berarti ini kan 5, terus ini 1, 35, 17. Nah, 34 bagi 17 adalah 2 molalitas. Insyaallah masih mudah ini ya. Soal selanjutnya, untuk menghasilkan larutan dengan jumlah ion paling banyak nih, maka zat terlarut yang digunakan adalah, nah berarti kita cari yang jumlah ionnya paling banyak. Kebetulan di sini kan sama-sama 1 mol semua ya. Nah, berarti mol ini nggak berpengaruh ya. Kecuali kalau jumlah molnya beda, baru nanti kita kali dengan jumlah ionnya. Karena di sini molnya sama, berarti kita cuma tinggal ngitung jumlah ionnya nih. Mg di sini 1, SO4 1, berarti jumlah ionnya 2. Na di sini 1, NO3 di sini 1, berarti 2. K di sini K-nya ada 3. PO4-nya ada 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Al2SO4 3 kali, Al-nya ada 2, SO4-nya ada 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ca di sini ada 1, NO3-nya ada 2. Nah, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, berarti jumlah ion terbanyak adalah 5 ya di situ ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, jika sirup dibuat dengan melarutkan sejumlah gula, MR-nya diketahui dalam air, berarti ini terlarut, airnya adalah pelarut. Dan hasil sirup yang didapat memiliki molalitas 10 M. Yang ditanya, kadar massa gula dalam larutan tersebut adalah, kita ngerjainnya dari belakang ya. Yang ditanya adalah kadar gula, persen massa gula. Nah, berarti kan udah pasti massa gulanya per massa gula plus air, berarti massa total dikali 100%. Nah, di sini kan kita butuh nyari massa ya. Dari mana? Nah, dari satu data ini nih. 10 molalitas. 10 M. Ini adalah molalitas. Gimana cara nyarinya? Nah, kita kan tahu ya, kalau molalitas itu adalah mol terlarut per kilogram pelarut. Nah, berarti 10 molalitas itu sama dengan mol terlarut per kilogram pelarut. Atau kita kan bisa tulis 10 per 1 ya. Nah, 10 per 1 kan 10. Nah, berarti di sini, oh ternyata 10 ini yang atas. Berarti dia mol terlarutnya. Yang 1 berarti kilogram pelarut. Berarti kan kita dapat nih. Mol terlarut. Terlarutnya kan di situ gula ya. Nah, molnya itu 10. Berarti kan kita bisa cari gram gulanya. Mol dikali MR. 10 dikali 150. 1500. Yang kedua, 1 ini berarti kan kilogram pelarut, atau air berarti sama dengan 1 kilogram. Berarti sama dengan 1000 gram ya. Karena tadi di sini juga dalam bentuk gram. Nah, udah berarti kita bisa cari persen gulanya. Massa gula berarti di sini massanya 1500 per massa gula plus air 1500 ditambah 1000. 2500 dikali 100%. Ini dibagi 5, 3 dibagi 5, 5. 300 dibagi 5, 60% ya. Yang penting kita bisa mengartikan dari molalitas ini ya.
Nah, insya Allah nanti kalau kita bisa mengartikan dari kata molalitas ini, meskipun yang diketahui satu data, insya Allah kita bisa nemu data mol terlarut sama kilogram pelarutnya gitu ya. Nah, soal selanjutnya, nilai XP, X berarti tadi kan fraksi ya, karena P berarti pelarut. Dari larutan etanol 46% dalam air adalah fraksi pelarut, tadi kan mol pelarut, per mol total. Nah, sedangkan di sini ada komposisi etanol 46%. Artinya apa? Nah, karena di sini nggak diketahui gram totalnya berapa, berarti kan kita bisa pakai asumsi ya. Asumsi kalau 100% itu sama dengan 100 gram. Nah, kalau 46% berarti 46%-nya punya etanol. Yang di sini berarti 100 kurangi 46. 54%-nya punya air. Nah, 46% berarti 46 gram. Sedangkan air 54% berarti 54 gram. Nah, ini kan terus kita bisa cari molnya ya. Mol itu sama dengan gram per mr. 46 per mr dari etanol 46. 1. Air molnya itu gram per mr juga. Gramnya 54, mr air adalah 18. Berarti ketemunya 3. Nah, XP-nya adalah mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut. Pelarutnya kan dia air ya. Berarti air di situ 3 per 3 plus terlarutnya etanol. Ada 1 mol. 3/4 sama dengan 0,75.